Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Yulia Purwitani Tias, Eskopnes MKes, dosen tetap program studi D3 Keperawatan Strustida Banyuwangi. Video ini saya buat sebagai bagian dari pengajuan sertifikasi dosen atau SERDOS, khususnya untuk menyampaikan persepsional diri saya mengenai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang telah saya jalankan, meliputi bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Video ini merupakan salah satu produk pembelajaran yang telah saya susun untuk mata kuliah Metodologi Keperawatan dengan beban studi 2 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa program studi D3 Keperawatan dalam rangka mendukung pencapaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Capaian pembelajaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu keperawatan sebagai dasar dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Yang kedua yaitu mampu melakukan komunikasi terapeutik yang efektif. Yang ketiga yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif. Capaian pelajaran pada mata kuliah metodologi keperawatan yaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan klien sebagai bagian dasar penempatan proses keperawatan dalam pelayanan keperawatan yang sistematis dan rasional. Yang kedua yaitu menganalisis tahap proses keperawatan baik dari pengkajian sampai dengan evaluasi sesuai standar praktek keperawatan dan prinsip keselamatan pasien. Yang ketiga yaitu melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif pada individu atau keluarga dengan menggunakan teknik komunikasi, terapeutik, dan format dokumentasi yang tepat. Yang keempat yaitu merumuskan diagnosa keperawatan berdasarkan data yang tervalidasi serta menyusun rencana asuhan keperawatan menggunakan standar STKI, SIKI, dan SLKI secara rasional dan berbasis prioritas masalah. Yang kelima yaitu melaksanakan tindakan keperawatan sesuai rencana asuhan dengan menerapkan standar prosedur operasional atau SOP dengan komunikasi terapeutik, kolaborasi tim kesehatan, dan prinsip keselamatan pasien. Yang keenam, melakukan evaluasi hasil asuhan keperawatan serta mendokumentasikan proses keperawatan secara sistematis dan bertanggung jawab sesuai dengan standar etik dan legal praktek keperawatan. Evaluasi pembelajaran kita bagi ada beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah sikap dan partisipasi dengan bobot 5%, kuis dengan bobot 10%, tugas atau analisis dengan bobot 15%, presentasi dan diskusi 15%, praktikum atau simulasi 20%, ujian tengah semester 15%, dan yang terakhir untuk ujian akhir semester sebesar 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Oke, semangat sekali ya. Semoga nanti belajarnya juga semangat. Ya, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari materi yang kemarin yang sudah diajarkan oleh Bu Rosinta sebelumnya ya. Yang kemarin kita belajar tentang pengkajian. Untuk pengkajian sudah paham apa belum? Apa masih ada yang masih ingin dipertanyakan? Sudah ya, sudah paham. Oke. Di pertemuan keempat ini kita akan melakukan pembahasan materi tentang diagnosa keperawatan. Apa sih diagnosa keperawatan? Sudah ada yang tahu belum? Masih ingat? Oh, belum ada yang tahu ya. Nanti kita belajar baik-baik ya. Kita lanjutkan. Jadi nanti kita akan belajar tentang merumuskan gimana CPMK-nya, yaitu merumuskan diagnosa keperawatan berdasarkan data yang tervalidasi serta menyusun rencana asuhan keperawatan menggunakan SDKI, SIKI, dan SLKI secara rasional dan berbasis oleh prioritas masalah, di mana sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu
mampu untuk merumuskan diagnosa keperawatan secara tepat ya, yang sesuai dengan SDKI, menetapkan prioritas diagnosa keperawatan, menetapkan intervensi keperawatan menggunakan psiki, dan mendokumentasikan rencana asuhan keperawatan. Nah, di sini akan nanti terbagi beberapa waktu di mana kita akan, yang saat ini kita akan belajar tentang diagnosa keperawatannya. Untuk materi diagnosa keperawatan bisa kalian buka melalui barcode QR ini, mungkin bisa dicoba untuk melihat materinya, nanti ada di situ. Silahkan di scan dulu barcode QR-nya. Sudah? Sudah. Oke, kita bisa lanjut ya. Nanti bisa dipelajari lagi di situ untuk materinya. Nah, diagnosa keperawatan ini berarti apa? Lanjutan dari pengkajian. Ya, di mana kita tahu bahwa asuhan keperawatan itu dapat dibagi menjadi 5 tahap. Di mana yang pertama ada pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, ketiga intervensi, yang keempat Implementasi, kelima evaluasi. Ya, kita sudah bahas ini di awal pertemuan bahwa ada 5 tahap asuhan keperawatan yang harus kita pelajari. Yang pertama pengkajian, kemarin kalian sudah pelajari, dan dilanjut dengan yang kedua yaitu diagnosa keperawatan. Di dalam diagnosa keperawatan ini, di mana dia proses atau langkah kedua ya untuk kita mengklasifikasikan masalah apa sih yang terjadi pada pasien yang akan kita temui. Di mana nanti proses diagnosa ini itu akan menghasilkan analisis dan mengidentifikasi apakah perawatan dari perawatan yang kita gunakan ini sesuai atau tidak, di mana nanti kita akan dapat data-data itu semua dari respon klien atau pasien, gitu ya. Nah, masalah keperawatannya nanti adalah masalah pasien yang dapat diselesaikan dengan tindakan keperawatan. Jadi pasien akan memberikan masukan atau berikan keluhan gitu ya, apa sih masalah yang dia hadapi sekarang, dan apa kita sebagai perawat nanti dapat menentukan diagnosa untuk dapat memberikan perlakuan apa yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan pasien tersebut. Nah, itulah gunanya diagnosa, di mana nanti kita akan tidak hanya langsung dari pasiennya, pasien datang mengeluhkan kalau Bu, saya sakit ini, Mbak, saya sakit ini, gitu ya. Oh, berarti kita harus ngapain? Nah, sebelum kita tindakan, kita buat dulu namanya diagnosa keperawatan. Kita melakukan penilaian secara klinis ya, di mana penilaian itu dari yang tadi pertama apa? Respon klien. Yang kedua bisa respon ini tidak hanya dari kliennya saja atau dari pasiennya saja, tapi juga bisa dari keluarganya, atau kadang kalau ada orang kecelakaan di luar ya, nggak ada keluarganya, terus siapa? Ya, siapa yang ngantarkan? Itu bisa menjadi sumber informasi bahwa apa sih yang dialami oleh pasien tersebut. Diagnosa keperawatan ini kita gunakan sebagai nanti dasar untuk menyusun intervensi, di mana kita mengidentifikasi masalah dan dapat membuat etiologi masalahnya apa. Jadi diagnosa keperawatan itu tadi kita dasar untuk menyusun intervensinya. Identifikasi masalah ini adalah masalah keperawatan yang dibutuhkan dalam asuhan keperawatan ini apa sih sebenarnya, sehingga kita bisa lihat etiologinya apa, penyebabnya apa. Nah, untuk menentukan faktor penyebab ini tadi dan atau menjadi kendala dari si pasien tersebut. Jadi apa sih yang harus kita lakukan, itu kita bisa melihat dari diagnosa keperawatan. Nah, yang selanjutnya tujuan diagnosa keperawatan. Nah, tujuan diagnosa keperawatan ini dibagi menjadi 3. Yang satu adalah mengklasifikasikan masalah yang dialami oleh klien, gitu ya. Kita ada pasien datang, ini dia sakit apa sih? Sakitnya parah nggak sih? Sakitnya biasa atau tidak? Apakah ini hanya gejala saja? Atau ini hanya resiko saja? Nah, itu kita klasifikasikan terlebih dahulu. Yang selanjutnya
kita mengidentifikasi faktor-faktor apa sih yang menunjang atau menyebabkan suatu hal yang terjadi pada pasien tersebut saat datang. Kita identifikasi masalahnya dia apa atau penyebabnya dia apa yang membuat dia datang dengan kondisi sakit, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi keadaan klien, termasuk kemampuan klien ini untuk mencegah terjadinya sakit. Sebelumnya dia sakit, terus apa sih yang menyebabkan dia sakit? Lah, kalau dia sudah tahu, saya misalkan pasien datang karena diare, Bu, saya sakit perut saya sebelah kiri atas karena diare. 2 hari yang lalu, sejak 2 hari yang lalu saya diare, tidak selesai-selesai, tidak berhenti-berhenti. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita tanya sama pasiennya, sebelumnya Bapak makan apa, Pak? Ya kan? Kita cari penyebab masalahnya. Sebelumnya Bapak makan apa, Pak? Apa yang Bapak makan? Sudah diare berapa kali? Nah, kita identifikasi tuh penyebab masalahnya dia apa. Nah, saat sudah tahu penyebab masalahnya dia apa, kita identifikasi tanda gejalanya. Apakah sesuai? Apakah memang dia sakit ini karena diare atau dia sakitnya karena lainnya? Kita tanya, apakah yang dirasain Bapak apa? Apa yang sudah misalkan Bapak udah ngapain aja? Apa aja yang dirasakan? Oh Mbak, perut saya sakit, terus saya sudah BAB 4 kali misalkan, atau saya udah BAB dari tadi pagi sampai sekarang sudah bolak-balik 7 kali. Nah, berarti tanda gejala yang dia alami dan penyebab yang dia katakan sebelumnya apakah sesuai ini dengan diagnosa yang akan kita angkat nantinya. Pada diagnosa itu ada 13 ruang lingkup atau domain ya. Yang pertama adalah promosi kesehatan, kedua ada nutrisi, ketiga ada eliminasi dan kebutuhan, terus yang keempat ada aktivitas istirahat, ada persepsi kognitif, persepsi diri, terus juga ada hubungan peran, seksualitas, ada coping atau toleransi stres, terus yang selanjutnya juga ada prinsip hidup, keamanan perlindungan, keamanan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perbedaannya kita ada diagnosa keperawatan, ada juga diagnosa medis. Apa sih bedanya antara diagnosa keperawatan sama diagnosa medis? Ada nggak kira-kira yang bisa menyebutkan? Apa kira-kira? Kalau diagnosa keperawatan berarti tadi kalau kita lihat dari tujuan, dari identifikasi masalah, berarti dia apa? Mencari masalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau kita diagnosa medis, kira-kira apa bedanya? Kalau diagnosa medis berarti kalau diagnosa medis itu lebih ke penyakitnya, ya. Jadi itu bedanya. Kalau di diagnosa keperawatan itu kita mencari berfokusnya pada reaksi atau respon dari klien. Kita melihat apakah klien ini bukan yang dilihat penyakitnya, bukan diarenya, tapi apa yang menyebabkan diare. Kalau dia diare, efeknya apa? Yang kita cegah adalah diare. Dia adalah penyebabnya. Jadi fokusnya itu pada respon klien atau reaksi klien terhadap penyakit yang dia alami. Nah, sedangkan kalau diagnosa keperawatan juga dia berorientasi pada kebutuhan hidupnya. Tadi benar ya kata Nanda, jadi yaitu berdasarkan kebutuhan manusianya apa gitu ya. Terus juga berubah sesuai dengan perubahan respon. Jadi maksudnya apa? Kalau berubah sesuai dengan perubahan respon klien. Perubahan ini maksudnya gini, misalkan kalau dia diagnosa medis itu masuk dengan sakit jantung, sampai pulang dia akan diagnosa dengan sakit jantung. Tapi kalau di diagnosa keperawatan tidak, dari awal dia masuk misalkan dengan keluhan resiko perdarahan, bisa jadi di tengah-tengah selang 2 hari
bisa jadi bukan risiko perdarahan, tapi dia kekurangan atau hipovolemi atau kekurangan cairan. Atau nanti saat pulang ternyata diagnosanya sudah beda lagi. Karena apa? Karena itu tadi kita berdasarkan respon dari kliennya, gitu ya. Nah juga diagnosa keperawatan ini mengarah kepada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya adalah mengarahkan kepada si perawat itu kira-kira nanti apa sih yang bisa dilakukan. Dari advis dokter, misalkan advis dokter mengatakan pasien ini akan dilakukan tindakan ABCD. ABCD ini untuk ke dokternya. Lah perawatnya ngapain? Oh persiapan, misalnya kayak mau operasi, nanti besok kita dokter bilang besok pasien siap dioperasi. Berarti kita sebagai pasien, sebagai perawat harus gimana? Berarti persiapan operasinya bagaimana? Contohnya gitu. Jadi diagnosanya nanti bisa persiapan operasi pasien. Ya, jadi berdasarkan itu bedanya. Nah, sedangkan kalau diagnosa medis tadi dia fokusnya bersifat pengobatan atau penyembuhan dari penyakit yang dikeluhkan oleh pasien. Terus juga berdasarkan keadaan patologisnya. Jadi bukan keadaan respon pasien. Tadi kalau di keperawatan berdasarkan respon pasien. Sedangkan kalau di sini berdasarkan apa? Keadaan patologisnya. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya yaitu dia cenderung tetap tidak berubah. Tadi ya dari masuk sampai dengan pulang diagnosanya sama. Terus juga mengarah pada tindakan medis yang akan dilakukan sebagaimana nanti dapat dilimpahkan kepada perawat. Tadi yang seperti tadi, misalkan persiapan untuk operasi, nanti perawatnya menyiapkan untuk operasi apa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis diagnosa. Jenis-jenis diagnosa itu ada diagnosa positif dan diagnosa negatif. Kalau diagnosa positif itu biasanya klien beresiko sakit dengan diagnosanya mengarah untuk memberikan intervensi. Jadi rata-rata diagnosanya adalah namanya diagnosa aktual dan risiko. Sedangkan diagnosa negatif itu adalah klien dalam keadaan sehat, sehingga diagnosanya adalah proses atau promosi kesehatan. Bagaimana sih caranya si pasien ini supaya tidak menjadi sakit, kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya ada kita tadi sudah nyebutin ada diagnosa aktual, diagnosa potensial, dan diagnosa promosi kesehatan. Diagnosa aktual itu klien mengalami masalah, ya memang dia terjadi masalah saat ini, sakit iki, ya. Tapi kalau misalkan dia diagnosa resiko, dia belum tentu sakit, ya, dia masih ada dalam tanda dan gejalanya saja. Bagaimana sih? Tapi pasien ini beresiko untuk terjadi sakit. Sedangkan kalau diagnosa promosi itu ada motivasi atau keinginan klien untuk meningkatkan derajat kesehatannya dia lebih baik, lebih sehat lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri masalah keperawatan. Nah, ini contoh ya. Jadi misalkan respon pasien terhadap penyakit, program pengobatan, dan tes diagnostik. Contohnya misalkan seorang pasien dengan diagnosa medisnya DHF dengan responnya adalah panas, mual, muntah, tidak nafsu makan. Pada pasien ini ada masalah keperawatan hipertermi, dan jadi masalah keperawatannya sesuai tadi ya. Jadi dia ada panas sehingga diagnosa keperawatannya apa? Yaitu hipertermi. Terus ada mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Berarti diagnosa keperawatannya adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, masalah terkait dengan penemuan kebutuhan hidup manusia dan ada intervensi keperawatan untuk menyelesaikan masalah keperawatan tadi. Jadi untuk panasnya misalkan bisa nanti dikompres gitu ya, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu komponen diagnosa. Di komponen diagnosa ini ada yang namanya etiologi atau penyebab.
Jadi etiologi atau penyebab ini menunjukkan penyebab keadaan atau masalah keperawatan yang memberikan arahan terhadap terapi keperawatannya bagaimana. Yang selanjutnya ada penyebab suatu masalah antara perilaku, lingkungan, terus juga interaksi antara perilaku dan lingkungannya bagaimana. Yang selanjutnya unsur-unsur dalam identifikasi etiologi, jadi bisa patofisiologi penyakit, jadi dari semua proses penyakit yang ada gitu ya, terus baik itu penyakit akut, penyakit kronis, atau yang dapat menyebabkan terjadinya masalah. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak tadi, hipotermi berkaitan dengan proses infeksi misalkan. Jadi situasinya bagaimana? Situasinya tentang personal maupun lingkungannya bagaimana. Jadi dilihat kalau misalkan tentang situasi personal dan lingkungannya bagaimana, berarti kita bisa ngambil diagnosa intoleransi aktivitas berkaitan dengan jalan dengan anak tangga. Contohnya misalkan kalau jalan yang licin gitu ya, kalau untuk lansia misalkan contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada medikasi. Ini contohnya kalau untuk diagnosa medikasi, tindakan yang berhubungan dengan program pengobatan. Contohnya adalah resiko infeksi berkaitan dengan kondisi terpasang infus. Contohnya itu. Terus misalkan berhubungan dengan maturasi nasional, nyeri tumbuh gigi berkaitan dengan ruang untuk tumbuh. Jadi nanti atau pada lansia, contohnya resiko jatuh berkaitan dengan penurunan kekuatan ekstremitas bawah. Ya, contohnya itu. Yang selanjutnya, misalkan kita lihat tanda dan gejalanya yang merupakan informasi yang penting untuk kita nanti untuk dalam merumuskan diagnosa keperawatan. Jadi nanti penyebabnya apa sih yang disebabkan si pasien akhirnya menunjukkan terjadinya adanya hubungan antara sakitnya dia atau keluhan yang dia rasakan dengan apa yang dia alami. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa proses keperawatan atau proses diagnosa keperawatan kita mulai dari klasifikasi dan analisis data, lanjutnya identifikasi masalah, baru kita dapat memvalidasi diagnosa keperawatan, baru kita bisa merumuskan diagnosa. Seperti itu ya. Nah, proses diagnosa keperawatan tadi klasifikasi analisa data, jadi kita mengkelompokkan datanya, terus mengidentifikasi masalah, bagaimana sih keadaan pasien gitu ya, yang perlu bantuannya di mana, terus juga memvalidasi diagnosa, jadi menghubungkan dengan klasifikasi gejala dan tanda-tanda yang kemudian dirujuk pada kelengkapannya. Selanjutnya menyusun diagnosa keperawatan sesuai dengan prioritasnya, di mana tadi ada 3 tahap. Jadi identifikasi masalahnya dulu, dilihat tanda gejalanya dulu, baru kita dapat menentukan masalahnya seperti apa. Nah, ini contoh kasus. Jadi contoh kasus ada Tuan M ya, berusia 52 tahun, datang ke rumah sakit pada tanggal 5 Oktober. Pasien datang dengan keluhan sesak dan batuk berdahak. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan mata colong, terdapat kantung mata, suara nafas rongki dan wheezing, keadaan umum cukup, dan pasien mengatakan kalau batuk dahaknya nggak bisa keluar ini Mbak gitu ya. Kadang-kadang bisa keluar tapi sedikit. Lalu saat bernafas pasien tampak menggunakan otot bantu pernafasan cuping hidung, irama nafas cepat dengan RR 32 kali per menit, dengan nadi 86 kali per menit, tampak batuk tidak efektif, tampak kesulitan berbicara saat berkomunikasi, tampak megap-megap gitu ya pasiennya. Nah, sputum yang keluar hanya sedikit, sekitar 1-2 cc. Terus viskositas kental berwarna kuning keruh. Selain itu pasien mengeluh beberapa hari terakhir kesulitan untuk tidur karena selalu batuk pada malam hari. Selama di rumah sakit segala aktivitas pasien dibantu oleh keluarga seperti makan, minum, BAB dan BAK. Nah, berapa diagnosa yang kira-kira muncul? Apa aja? Jalan nafas? Ya. Oke, jadi yang pertama kita urutkan ya. Jadi data subjek dan data objeknya. Data subjeknya dia tidak menyebutkan apa-apa ya. Dari data objek kita lihat bahwa KU-nya cukup,
Otot bantu pernafasan ada tadi ya, dia pakai otot bantu pernafasan, irama nafas cepat, ada suara wheezing, RR-nya 32, nadinya 84 kali per menit. Nah, kita bisa lihat diagnosanya yaitu pola nafas tidak efektif. Yang selanjutnya diagnosa yang kedua yaitu dia bilang tadi semua dibantu keluarga, tidak bisa melakukan sendiri apa-apa gitu ya. Nah, karena apa? Karena aktivitas dibantu keluarga. Jadi DS itu adalah yang dikatakan pasien, DO adalah data objektif atau data yang sesuai apa yang kita lihat. Data objektif, aktivitas dibantu oleh keluarga, RR 32 kali per menit saat komunikasi mengap-ngap. Bisa ambil intoleransi aktivitas gitu ya. Terus yang selanjutnya dia ada mata cowong, kantung matanya ada, terus juga dia bilang tadi kalau mau tidur saya susah gitu ya karena batuk dan ini jadi tidurnya terganggu. Maka diagnosa keperawatannya adalah gangguan pola tidur. Dari semua diagnosa tadi memang kelihatannya kok nggak sesuai ya. Jadi kita urutkan berdasarkan prioritas masalahnya, berdasarkan mulai dari yang aktual dan dari tadi kita yang mengancam masalahnya dia dulu apa, yang mengancam jiwanya dia dulu apa, mulai dari airway, breathing ya, baru ke sirkulasi. Jadi kita ambil dari bersihan jalan nafasnya dulu, terus pola nafas, baru yang lainnya sampai ke intoleransi aktivitas dan gangguan pola tidur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Untuk tugas ya, jadi ada tugas selanjutnya yaitu membuat analisa data dari hasil pengkajian yang nanti udah Anda buat tadi sebelumnya ya, yang di pertemuan sebelumnya itu dibuat dengan pengkajiannya apa. Tentukan diagnosa keperawatannya, dibuat sebanyak-banyaknya. Oke, deadline-nya 2 minggu saya kasih ya, saya kasih deadline 2 minggu gitu ya. Untuk di sini jelas semuanya? Oke, kalau jelas mungkin akhir kata kita bisa berdoa dulu untuk penutup hari ini. Kita tutup bersama dengan berdoa bersama mulai. Ya, amin. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan cuplikan pembelajaran metodologi keperawatan pada pertemuan kelima dengan fokus diagnosa keperawatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah meluangkan waktunya untuk menilai sertifikasi dosen yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.